Hai semuanya, ini gue Alvin di channel Always Active. Dan pada hari ini di video gue masih akan membahas seputar skipping atau lompat tali. Ini dia. Dan video gue kali ini pasti ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yang terutama bagi kalian yang baru mau mulai skipping atau lompat tali. Kenapa? Karena kalian pernah merasa kesulitan seperti, aduh, skipping ini kok susah ya? Pas lompat, kenapa kena tali terus? Aduh, kok kenapa ya? Nggak nyaman sih lompat. Tenang, di video ini gue akan sharing berbagai macam tips agar kalian bisa lompat atau skipping dengan benar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yuk kita lihat. Pertama adalah memilih tali skipping yang tepat. Hal ini sangat penting terutama bagi kalian yang baru memulai skipping, karena kita harus melatih ritme dalam melompat. Dan ada dua jenis tali atau rope yang dikenal, yaitu yang pertama adalah speed rope yang digunakan untuk kecepatan, dan yang kedua adalah heavy rope yang digunakan untuk melatih kekuatan. Di sini saya menggunakan merek Reebok karena memiliki feedback yang bagus dan tidak terlalu berat atau terlalu ringan talinya. Dan bagi kalian yang baru mau mulai skipping, saya tidak merekomendasikan sekali menggunakan speed rope jenis ini, di mana punya kabel yang tipis. Dan ini feedbacknya sangat kurang dan terlalu ringan dan tidak enak dipakai. Yang kedua adalah heavy rope. Ini juga saya tidak merekomendasikan karena walaupun mempunyai feedback yang bagus, di sini kita adalah untuk melatih ritme terlebih dahulu, bukan melatih kekuatan. 2. Mengukur tali skipping. Bagi kebanyakan orang, hal ini seringkali luput dari perhatian. Padahal sangat penting agar kalian bisa skipping dengan nyaman dan maksimal. Cara mengukurnya adalah kalian berdiri dan posisikan tali dengan cara menginjaknya menggunakan salah satu kaki yang agak condong ke depan. Kemudian posisikan skipping agar sama tingginya pada kedua sisi. Lalu, panjang tali yang benar adalah ketika posisi handle itu berada di bawah ketiak. Dan itulah ukuran skipping yang benar. Yang ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuh memegang peranan penting agar Anda dapat melompat dengan nyaman. Sebelum melompat, pertama Anda berdiri tegak dan kemudian untuk posisi tangan membuka ke depan sambil memegang skipping. Posisi siku sejajar dengan bahu, jadi lengan atas mendekat ke arah badan. Bukan siku membuka lebar, karena kebanyakan yang saya lihat, bagi orang yang baru mulai skipping, lengan atas atau siku membuka terlalu lebar, maka akan sulit mengontrol skipping. Dan jika dilihat dari samping, posisi siku adalah lebih dari 90 derajat. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cara memegang skipping. Di sini saya memegang dengan cara seperti ini, yaitu posisi jempol ke depan sambil menekan skipping. Ada juga cara memegang seperti ini, dengan kita memegang secara penuh. Namun saya merekomendasikan cara memegang yang pertama, karena kita dapat mengontrol skipping dengan mudah. Selanjutnya adalah posisi tangan ketika mengayun skipping. Bagi kebanyakan orang yang tidak tahu teknik ini, biasanya mengayunkan skipping dengan menggunakan bahu, dan hal tersebut adalah salah. Jika kalian menggunakan bahu kalian, maka kalian akan cepat lelah, tidak nyaman, dan tidak efektif. Dan kalian bisa lihat video-video kesalahan skipping di video lainnya. Untuk cara mengayun skipping yang benar adalah menggunakan bagian pergelangan tangan. Dan di mana kita mengayunkan skipping, pergelangan kita memutar-mutar, dan ini bisa dilihat di video ini. Ketika kita mengayunkan skipping, pergelangan kita yang main, bukan bahu kita. 4. Posisi melompat. Untuk posisi melompat sendiri ada dua gerakan, yaitu ketika kita akan melompat dan ketika mendarat. Keduanya sama-sama memiliki gerakan yang sama. Pertama, kita menggunakan bantalan kaki bagian depan ketika akan melompat maupun mendarat, dan dapat dilihat pada bagian kaki yang dilingkari.
Dan apabila kalian menggunakan keseluruhan telapak kaki ketika melompat dan mendarat, ini sangat beresiko dan tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan cedera ankle. Kedua, posisi lutut ketika melompat maupun mendarat adalah sedikit menekuk. Apabila kalian mengunci lutut Anda dan tidak menekuknya, maka akan menimbulkan tekanan berlebihan di area lutut dan dapat menimbulkan cedera lutut. Kemudian yang sering diabaikan adalah tinggi lompatan. Bagi kebanyakan orang, termasuk saya ketika mulai skipping, biasanya, yang penting lompatannya tinggi. Eits, tunggu dulu. Padahal, hal tersebut bisa membuat lutut Anda cedera karena tekanan yang sangat besar di lutut akibat dari pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, ketika melompat jangan terlalu tinggi-tinggi. Di sini saya merekomendasikan tinggi dari tanah yaitu sebesar 5 cm sampai 12 cm. Semakin pendek lompatan, semakin baik bagi Anda. Kecuali bagi Anda yang sudah ahli dan ingin menggunakan teknik double unders. 5. Latihan. Setelah keempat tips yang sudah saya sampaikan, maka terakhir adalah tentu kalian harus latihan. Bagi yang baru memulai, skipping, hal yang harus difokuskan adalah ritme. Kenapa? Karena dalam skipping memerlukan koordinasi tubuh yang bagus antara tangan dan kaki, sehingga Anda dapat melompat dengan lancar tanpa harus terkena tali yang nyangkut dan sebagainya. 3 tips yaitu, pertama, melompat tanpa tali. Di sini Anda hanya perlu melafalkan dalam hati ritmenya dan kemudian melompat. Dengan contoh yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Ketika saya bilang 1 dalam hati, saya melompat. Kedua, mengayun skipping dengan satu tangan. Yaitu satu tangan memegang kedua handle skipping dan kemudian memutar skipping di samping badan. Ketika skipping menyentuh lantai atau tanah, Anda melompat. Kalian harus merasakan ritmenya sampai Anda mendapatkan feel-nya seperti apa. Yang ketiga adalah melompat dengan ritme 1-2, 1-2, atau 1-2-3, 1-2-3, dan sebagainya. Oke, contoh untuk 1-2, cobalah melompat dengan 1 kali lompatan, kemudian berhenti, lalu setelah berhenti, lompat 2 kali terus-menerus, kemudian berhenti, dan ulangi menjadi 1 lompatan, dan seterusnya. Untuk yang 1-2-3 sama, Anda tinggal melompat 1 kali, berhenti, 2 kali melompat, berhenti, dan 3 kali melompat secara terus-menerus, kemudian berhenti, dan mengulanginya. Di sini saya tekankan, dalam hal belajar ritme skipping, tidak perlu cepat-cepat. Dalam hal skipping kita, yang penting adalah menemukan ritme kita ketika melompat agar tidak terkena tali. Dan yang paling bagus ada dalam ritme yang lambat. Kalian bisa merasakan bagaimana lompatannya, kemudian koordinasi tubuh Anda, dan sebagainya. Dan itulah berbagai macam tips dan trik bagi kalian baru memulai skipping. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu latihan dan tetap semangat. Dan terima kasih sudah menonton video gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan tunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, stay aktif, dan let's jump!